Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervan Kodri dengan NPM 2017-05-001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai regular expression atau ekspresi reguler seperti itu. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud regular expression? Regular expression itu digunakan untuk merepresentasikan set string dalam bentuk aljabar. Nah, ada beberapa ketentuan yang dapat disebutkan sebagai regular expression. Yang pertama, setiap simbol input maupun output termasuk ini harusnya simbol kosong ya, sebentar. Ini harusnya simbolnya seperti ini, seperti tanda pangkat seperti itu. Kemudian ini adalah null. Jadi di sini adalah termasuk setiap simbol input maupun output termasuk kosong dan juga null merupakan regular expression. Kemudian gabungan dari dua regular expression untuk termasuk dalam regular expression. Jadi jika ada dua gabungan regular expression itu termasuk regular expression. Kemudian ada rangkaian dua regular expression juga termasuk juga merupakan regular expression. Nah, kemudian pangkat dari sebuah regular expression juga merupakan regular expression. Untuk yang ini ada sebagai contoh, dia misalnya ada contohnya ada pertama epsilon, kemudian ada 0, kemudian ada 00, kemudian ada 000 dan ada seterusnya, yang mana dia itu isinya adalah 0 yang berulang dengan sesuai pangkatnya. Ini artinya adalah sama saja dengan 0 pangkat atau 0 bintang seperti itu. Nah, ini akan kita pakai di contoh-contoh berikutnya. Nah, kemudian di ketentuan kelima, regular expression dapat dibentuk dari poin-poin di atas baik salah satunya maupun beberapa poin. Jadi untuk membentuk suatu regular expression bisa menggunakan salah satu dari keempat ketentuan tadi atau seluruhnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh ekspresi reguler atau regular expression. Jadi kita mendeskripsikan berikut menjadi regular ekspresi reguler. Pertama yang ada diketahui 0, 1 dan 2. Nah, di sini regular expressionnya adalah R. Jadi regular expression biasanya kita lambangkan dengan R. Itu tinggal ditambahkan di antara simbol-simbol yang ini kita tambahkan tanda plus atau dalam logika itu disebut OR. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini tidak ada simbol epsilon seperti itu. Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak ada epsilon. Ini harusnya simbol epsilon ya dia. Karena diganti font jadi berubah dia. Nah, ini harusnya simbol epsilon. Di sini juga epsilon. Dan di sini juga epsilon. Nah, nah ini yang kedua, diketahui ada dua buah nilai yaitu epsilon dan juga AB. Nah, jika diketahui epsilon ada dalam satu regular expression ada epsilon ya, maka regular expression yang kita berikan hanya cukup dengan epsilon dan juga AB. Ini di sini seperti biasanya dalam matematika ada tanda titik ya atau kali, di mana ini mengartikan n atau dan ya seperti itu. Nah, inilah yang membedakan jika ada epsilon dan tidak ada epsilon, yaitu jika tidak ada epsilon itu menggunakan tanda plus dan jika ada epsilon itu menggunakan tanda titik. Nah, kemudian di sini yang ketiga kita ketahui ada ABB, ada A, ada B, ada BBA. Nah, ini kalau tidak ada epsilon maka kita langsung saja berikan tanda tambah atau OR di antaranya. Nah, di sini ada ini epsilon 0 0 0 0 0 dan seterusnya. Ini patternnya adalah jumlah nolnya bertambah. Ini artinya regular expressionnya adalah 0 star atau 0 pangkat bintang. Nah, kemudian di sini ada 1, kemudian ada 1 1 1 1 1 1 1 1 dan seterusnya, di mana satunya berulang. Nah, ini tapi bukan berarti 1 pangkat bintang, melainkan 1 pangkat plus. Kenapa pangkat plus? Karena di sini tidak memuat epsilon. Ya, jadi 0 tadi kan memuat epsilon, makanya tandanya adalah 0 pangkat bintang. Namun karena tidak memuat epsilon di sini, sehingga tandanya adalah 1 pangkat plus seperti itu. Itu yang membedakan antara ada epsilon ataupun tidak ada epsilon. Nah, di sini ada beberapa identitas ekspresi reguler. Di sini ada 12 ya, sebenarnya ini hanya numberingnya terulang. Nah, identitas ekspresi reguler ini maksudnya seperti halnya hukum-hukum matematika, kurang lebih seperti itu. Jadi di mana misalnya ada empty atau null ditambah r, maka dia akan namanya dengan r. Dan ada empty
0 dikali R ditambah R dikali 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian ada epsilon atau kosong. Epsilon dikali R sama dengan R dikali epsilon sama dengan R. Kemudian ada epsilon pangkat bintang sama dengan epsilon, dan ada 0 pangkat bintang sama dengan epsilon. Kemudian ada R tambah R plus R sama dengan R, ada R star, saya sebutnya star aja ya. R star dikali R star sama dengan R star. Kemudian ada R dikali R star sama dengan R star dikali R. Kemudian ada R star pangkat star sama dengan R star. Kemudian epsilon ditambah R dikali R star sama dengan epsilon ditambah R star dikali R sama dengan R star. Ya, ini kita akan gunakan di catatan berikutnya. Dan di sini ada PQ pangkat R pangkat star dikali P sama dengan P dikali QP pangkat star. Ya, jadi kayak semacam hukum komutatif ya. Jadi P-nya bisa ditaruh di belakang. Kemudian di sini ada P plus Q star sama dengan P star Q star pangkat star. Ini jadi jika di dalamnya nilai tandanya berubah mulai plus menjadi kali, maka nilai di dalamnya pun berubah menjadi star seperti itu. Nah, kemudian di sini sama juga dengan nilainya P star plus Q star maka star. Nah, ini juga dia bisa juga menggunakan plus ini seperti ini. Nah, kemudian di sini ada hukum seperti hukum distributif, P plus Q star R maka sama dengan PR plus QR. Dan jika ada R plus R dikali P plus Q sama dengan RP plus RQ. Nah, jadi kurang lebih hukumnya sama seperti hukum-hukum dalam matematika dasar. Lalu bagaimana contoh pembuktian menggunakan identitas berikut? Jadi ini ada contoh, buktikan bahwa 1 plus 00 star 1 plus dalam kurung 1 plus 00 star 1 dikali 0 plus 10 star 1 star 0 plus 10 star 1 itu sama dengan 0 star 1 dikali 0 plus 10 star 1 star. Nah, mungkin ini kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian kita mungkin melihat ada satu pattern yang sama, yaitu dua pattern yang sama, yaitu di bagian depan. Jadi ada 1 plus 00 star 1 dan juga 1 plus 00 star 1. Kemudian yang bagian belakang ini dua ini nilainya sama. Nah, ini bisa kita keluarkan. Jadi di sini 101 kita keluarkan jadi 1 plus 00 star 1 dikali epsilon plus 0 plus 10 star 1. Bagaimana kok tiba-tiba jadi epsilon? Karena di sini dia perkalian gitu kan. Yang 1 plus 001 star 1 ini kan perkalian dengan tindalannya sini. Nah, ini bisa diganti dengan satu epsilon. Epsilon kemudian dikalikan agar yang bagian depan ini bisa keluar. Kurang lebih sifat distribusi kurang lebih. Nah, kemudian jadi mungkin kalau masih bingung, jadi di sini sebenarnya 1 plus 0 star 1 ini ada tanda epsilon. Epsilon kan artinya kosong ya. Bukan 0 tapi kosong. Nah, jadi di sini semacam distribusi. Jadi jika 101-nya keluar, maka di sini epsilon plus 0 plus 1 0 star 1. Jadi kalau dikalikan lagi, ini dikalikan epsilon, kemudian ini dikalikan yang belakang begitu. Nah, kemudian dari sini kita memiliki epsilon plus 0 plus 10 star 1 di star 0 plus 10 star 1. Ini bisa berlaku hukum jika ada epsilon plus R star R, maka akan hanya nilainya sama dengan R star. Yang mana R-nya itu ada yang ini. Itu artinya kita bisa merubah menjadi 1 plus 00 star 1 yang ini kita ulang, dan bagian belakangnya kita cukup tulis satu kali saja. Nah, kita sudah menemukan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan epsilon di depan ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita punya hukum yang namanya jika ada epsilon dikali R, maka hasilnya ada R. Kita punya R, kita bisa menambahkan epsilon plus 10 plus R-nya ini. Nah, setelah dari sini, untuk apa kita masukkan? Ini ada tujuan. Ini ada tujuannya, yaitu di sini kita keluarkan 00 ya. Caranya gimana? Karena di sini ada epsilon plus 1, kemudian di sini ada 00 star 1. Nah, ini kita keluarkan satunya. Jadi satunya yang keluar jadi epsilon, dan 0 plus 00 starnya di depan, satunya di belakang di tengah. Nah, fungsi dari kita keluarkan seperti ini karena kita ada hukum yang namanya epsilon plus R star itu sama dengan R star itu sendiri. Jadi R starnya tadi kan 0 ya. Nah, jadi kita tinggal mendapatkan 0 star 1, 0 plus 10 star 1 star.
Nah, ini adalah hasil akhir dari epsilon ini, yaitu hasil ini akhirnya ya sama dengan yang di soal tadi, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba mendesain ekspresi reguler. Jadi di sini ada satu ekspresi reguler yang mana nilainya adalah ada A dan B. Yang pertama kita disuruh membuat bahasa yang menerima string dengan panjang 2. Kemudian ada bahasa yang menerima string dengan panjang minimal 2, dan 3 bahasa yang menerima string dengan panjang maksimal 2. Untuk soal yang pertama. Jadi kalau misalnya kita pertama umpamakan dulu, untuk yang panjangnya 2 itu ada AA, ada AB, BA, dan juga BB. Nah, dari ini kita lihat tidak ada epsilon di sini, artinya kita cukup menambahkan plus di antara mereka, di antaranya. Jadi R-nya adalah AA plus AB ditambah plus BA plus BB. Nah, seperti kita lihat di sini ada pattern di mana setiap ini yang dua di depan ini memiliki A dan dua di belakang ini memiliki B. Maka kita bisa keluarkan menjadi A dikali A plus B dikali A plus B. Nah, dari ini A plus B nya ini bisa dikeluarkan sehingga menjadi tersisa A plus B dikali A plus B, seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil untuk yang pertama. Ini adalah regular expressionnya. Kemudian untuk yang kedua, minimal 2 artinya tidak terbatas kemungkinannya, sehingga kita punya AA, AB, BA, BB, AAA, dan seterusnya hingga tak ada hingga. Nah, ini caranya adalah cukup kita tinggal tuliskan A plus B, A plus B, A plus B pangkat star. Kenapa kok gini? Artinya jika misalnya kita mau ngambil AA misalnya, AA kita tinggal cukup kalikan A kali A. Kemudian jika mau ngambil AB, A kali B. Kemudian jika BA, B kali A. Dan BB kita mengambil B yang pertama dan B yang kedua, BB gitu. Kalau kita mau ngambil AAA, cukup ngambil A dari setiap masing-masing ini, A dikali A dikali A, jadi AAA. Kalau AAB, A dikali A dikali B. Begitu terus seterusnya hingga kalau misalnya dia mau 4 ya berarti tinggal tambah A plus B lagi, tambah A plus B lagi, dan seterusnya. Makanya di sini pakai cukup dengan bintang. Nah, ini untuk yang jawaban yang nomor 2. Untuk yang jawaban nomor 3. Jadi karena di sini adalah maksimal 2, karena nilai yang dicari maksimal 2, artinya bisa jadi dia tidak memiliki nilai, yaitu epsilon. Sehingga di sini ada epsilon A B A A B B A B B. Nah, setelah itu kita masukkan tanda plus dalamnya. Nah, di sini karena kita punya pattern epsilon A B A B B A B B. Nah, ini cukup kita tuliskan epsilon plus A plus B, epsilon plus A plus B. Kenapa? Karena maksudnya jika kita mau mendapatkan A, berarti kita ngambil A dari pertama. Kalau mau ngambil A dikali A, kalau AB dikali A dikali B, kalau BA ya dikalikan, dan gitu pun seterusnya. Jadi ini sudah mewakili semuanya gitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang konversi NFA ke ekspresi reguler. Ini akan sedikit rumit, semoga bisa dipahami ya nanti. Jadi di sini ada satu NFA, ada Q1, Q2, dan Q3, yang mana file state-nya ada di Q3. Di sini cara mengerjakannya, yang pertama kita buat beberapa statement dengan cara menentukan input dari masing-masing state. Yang pertama kita mulai dari final state dulu. Jadi kita menentukan input apa saja yang menuju ke Q3 atau ke final state. Ketiga, transition yang masuk ke Q3 itu adalah Q2A. Q2 jika ditemukan A maka dia akan masuk ke Q3. Nah, hanya satu ini. Jadi kita cukup menuliskan seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Ini Q2 yang masuk ke Q2 itu adalah Q1A, Q1 dengan input A, kemudian Q2B yaitu Q2 dengan input B, kemudian Q3B, Q3 dengan input B. Ini kita sebut persamaan 2. Begitupun Q1 yaitu ada Q1A, kemudian juga Q2B. Q2B. Nah, kesini ya. Nah, begitu. Ini kita sebut persamaan 3. Setelah kita mendapatkan ini, kita buat persamaan-persamaan lainnya, kita coba sederhanakan. Bukan sederhanakan, sebenarnya lebih ke dilanjutkan dengan persamaan-persamaan yang ini disebutkan. Dari yang persamaan pertama, Q3 yaitu Q2A. Q2A kita punya persamaannya yaitu Q1A plus Q2B plus Q3B. Kita inputkan. Kita substitusikan. Sehingga menjadi Q1A plus Q2B plus Q3B dikali A. Kita masukkan semuanya sehingga mendapatkan Q1AA plus Q2BA plus Q3BA. Ini disebut persamaan keempat. Kemudian kita contoh lihat ke yang kedua yaitu persamaan Q2.
ada Q1A plus Q2B plus Q3B. Nah, kita lihat di sini Q3 adalah yang paling sederhana, yaitu Q2A. Nah, kita tinggal inputkan saja Q3-nya, yaitu Q2A dikali B. Nah, setelah itu kita operasikan Q1A plus Q2B plus Q2AB. Di sini kita lihat ada 2 Q2, artinya di sini bisa kita keluarkan Q2-nya menjadi Q1A plus Q2 dikali B ditambah AB. Ini jika dikalikan akan hasilnya kembali seperti ini gitu. Nah, kenapa saya tuliskan Q2 lagi di sini, karena dari bentuk ini sama dengan yang namanya teorema Arden. Nah, teorema Arden itu bunyinya jika ada suatu nilai yang bernilai R sama dengan Q plus RP, yang mana di sini Q2-nya sebagai R, kemudian Q1A-nya sebagai Q, kemudian Q2-nya sebagai R, dan B plus AB ini sebagai P. Ya, mungkin saya tuliskan sedikit. Jadi di sini sebagai R, kemudian di sini sebagai Q, kemudian di sini sebagai R, kemudian di sini sebagai P. Nah, ini nilainya akan sama dengan R sama dengan Q dikali P star. Nah, kita dapat menulis R atau Q2 sama dengan Q-nya tadi Q1A dikali P-nya tadi B plus AB star. B plus AB. Nah, kita tuliskan B plus AB star. Nah, kita dapatkan persamaan kelima. Nah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Tidak amat ya. Nah, ini persamaan yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita lanjutkan ke yang ketiga, Q1, sorry. Ke persamaan yang ketiga, yaitu di Q1. Di Q1 kita punya sebenarnya tadi Q1A plus Q2B. Namun di sini saya tambahkan epsilon, yang mana itu tidak akan mempengaruhi apapun ya. Karena epsilon dikali R atau plus R itu adalah R itu sendiri. Nah, ini kita lihat yang kita akan masukkan nilai persamaan kelima yang sudah kita buat tadi di bagian sini Q2. Jadi kita masukkan epsilon plus Q1A plus Q1A dikali B plus AB star B. Nah, di sini ada sama-sama Q1, maka Q1-nya dapat kita keluarkan menjadi epsilon plus Q1 dikali A plus A dikali B plus AB star dikali B. Nah, ketika kita lihat lagi di sini bentuknya sama seperti sebelumnya, yaitu bisa dapat kita gunakan teorema Arden, di mana Q1 sebagai R, epsilonnya sebagai Q, kemudian Q1-nya sebagai R, kemudian yang ini kita sebagai P. Nah, sehingga kita dapatkan R sama kita ubah menjadi R sama dengan Q PA star, yang mana jadi Q1 sama dengan epsilon dikali A plus A dikali B plus AB star dikali B star. Nah, epsilonnya kan tidak perlu ditulis lagi, nggak masalah, jadi kita buang saja menjadi A plus A dikali B plus AB star dikali B star. Ini menjadi persamaan ke-6. Nah, setelah mendapatkan persamaan ke-6, kita masuk ke step terakhir, yaitu masuk ke final state. Jadi setelah kita menyederhanakan ketiga penyataan yang awal, kita masuk ke final state, yang mana final state adalah Q3. Q3 tadi nilainya adalah Q2A. Q2A kita masukkan persamaan yang kelima, karena dia yang Q2-nya yang mengandung Q2 ada di persamaan 5. Menjadi Q1A dikali B plus AB dikali star A. Nah, Q1 tadi kan kita sudah dapatkan persamaan ke-6, yaitu yang ini. Nah, kita masukkan lagi. Jadi A ditambah A dikali B plus AB star dikali B star dikali A dikali B plus AB star dikali A. Maka inilah hasil akhir yang menjawab ekspresi reguler yang menggambarkan NFA yang sebelumnya. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.